Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulianto Putra Bintara dari kelas 11 TKJB. Sejarah radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP dan bekerja melalui software maupun hardware. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project. Ternyata proyek David yang telah hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersial. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal dengan SQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Jenis-jenis protokol pendukung ROIP. Base station adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. IP gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar masuk atau sebuah gerbang antara LAN dengan internet. Misalnya kita punya jaringan lokal dengan IP address 192.168.00.24, lalu kita hubungkan jaringan tersebut dengan internet dengan memakai modem yang memiliki IP 192.168.1.124. Jadi IP modem tersebut sebagai gateway atau penghubung tadi dengan tujuan routing, yaitu IP internet. IP interface merupakan interface logika secara nyata tidak ada atau virtual dan diset dengan IP yang tertinggi, yaitu subnetmask 255.255.255.255. Repeater merupakan alat untuk mengulang kembali sinyal ke area sekitar perangkat. Fungsinya yaitu untuk menyebabkan jangkauan sinyal dan bertujuan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Icecast dikelola oleh SIP OLG Foundation. Kemampuannya yaitu audio sebagai output atau voice dan video sebagai WebM atau Theora. Shoutcast dikembangkan oleh Newsoft, berfungsi untuk membuat atau mendengarkan siaran audio internet dan memperluas keberadaan ke web. Darwin Streaming Server dirilis pada tanggal 16 Maret 1959 dan mampu melakukan streaming berbagai jenis media. Perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel, kabel tembaga, fiber optic, hybrid, berbasis nirkabel, BTS, Base Transceiver Station, BSC, Base Station Controller, berbasis kabel, wireline. Kabel tembaga merupakan konektor listrik dan digunakan dalam pembangkit listrik dan transmisi daya. Fiber optik merupakan perangkat yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan untuk mentransmisikan cahaya. Hybrid merupakan teknologi jaringan broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan fiber optik. Berbasis nirkabel, BTS, Base Transceiver Station, merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Contoh perangkat di sini adalah telepon seluler, dan jaringan nirkabel. Sedangkan untuk jaringan operator diantaranya adalah GSM, CDMA, atau platform TDMA. Base Station Controller merupakan komponen jaringan seluler penting yang mengontrol satu atau lebih stadion pemancar dan berfungsi untuk manajemen jaringan radio. MSC, Mobile Switching Center, adalah merupakan titik penyampaian atau penggabungan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain, seperti conference call, fax, dan circuit switched data. MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna dan permintaan handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan perhitungan dari biaya dan juga monitoring dan pencatatan.
penggunaan layanan. Di dalam sistem mobile phone seperti GSM ada perbedaan mendasar dengan layanan pada masa-masa awal, yaitu teknologi analog, fax, dan informasi layanan data yang dikirim secara langsung yang diubah terlebih dahulu menjadi kode digital kemudian dikirim ke MSC. SMSC, Short Message Service Center, adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki keandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Selain itu, SMS juga harus dapat diskalakan dengan mudah untuk mengakomodasi peningkatan permintaan SMS dalam jaringan yang ada. SMSC mentransfer pesan dalam format point-to-point pada sistem yang melayani. SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan forward mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscribers MS maupun SMS tujuan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.